Lebih jauh pemirsa mengenai persiapan timnas jelang melawan Jepang, kita telah terhubung dengan pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan atau yang akrab disapa Bung UK. Selamat sore Bung UK, apa kabar? Selamat sore Souza, ya kabar baik, alhamdulillah. Baik, Bung UK, kita tahu siang ini timnas Indonesia sudah bertolak menuju ke Jepang. Nah, pertanyaan saya, Jepang ini kan sudah memastikan diri, sudah pasti lolos ke Piala Dunia ya. Tapi apakah Anda melihat laga yang akan dihadapi nanti ini justru akan membuat Jepang mengendurkan sedikit permainannya dengan menurunkan pemain muda atau tetap akan tampil totalitas? Iya, Jepang ya tetap Jepang ya. Sebelum laga lawan kita nanti juga mereka sudah memastikan diri lolos, tapi faktanya mereka juga kecewa kemarin kalah 1-0 dari Australia gitu ya. Dan kali ini tentu mereka nggak mau kalah lagi dari kita gitu, apalagi dari sisi ranking, kemudian juga head to head, ya kita kalah segala-galanya sama Jepang. Jadi saya kira kita tetap harus all out, harus fokus, tetap punya ambisi yang besar ya. Walaupun kita juga harus realistis melawan Jepang, bagaimana caranya supaya kita nggak kebobolan, kita jaga dalam yang lebih rapat lagi, dapat 1 poin aja udah bagus menurut saya. Baik, nah dengan situasi posisi di atas kertas ya saat ini Bung UK, kira-kira apa yang paling harus diwaspadai dari Jepang oleh timnas Indonesia? Ya seperti tadi saya katakan, Jepang walaupun turun dengan mayoritas pemain-pemain pelapis, tapi kualitas mereka secara umum di atas kita. Jadi kita harus konsentrasi, harus full fokus ya. Kita belajar betul dari pengalaman ketika kita kalah di kandang sendiri dari Jepang ya, dengan skor yang sangat telak. Bagaimana permainan mereka, permutasian mereka, sirkulasi bola mereka, kemudian determinasi mereka sangat luar biasa. Saya kira itu juga yang akan ditunjukkan oleh Jepang. Karenanya menurut saya kita harus lebih pandai lagi, lebih cermat lagi memainkan tempo, tidak mengikuti permainan cepat Jepang, dan yang terpenting kita nggak bikin salah fundamental ya di lini pertahanan, karena sedikit saja kita berbuat kesalahan itu bisa menjadi hukuman, karena Jepang ini tim yang sangat presisi gitu ya dalam menghukum lawannya. Karena itu semua tergantung dari bagaimana kita melakukan pendekatan. Saya kira kita juga bisa mencoba pemain-pemain yang masih fresh, yang kemarin belum sempat diturunkan oleh Patrick ya, misalnya seperti Dean James, kemudian juga Marcelino Ferdinand yang sekarang sudah kembali bisa turun ya. Kemudian ada pemain-pemain lain yang saya kira juga bisa dicoba seperti Mesilgers gitu ya. Karena buat saya pertandingan lawan Jepang ini tidak bedanya dengan kayak simulasi game ya buat Indonesia. Toh kita apapun hasilnya nanti di Osaka nggak akan mempengaruhi posisi kita. Kita tetap harus bermain dari ronde keempat. Jadi alih-alih kita menurunkan semua skuad terbaiknya, malah lebih bagus menurunkan formula baru ya, sehingga dengan demikian Coach Patrick punya banyak varian-varian anyar nih yang bisa ditawarkan nanti di laga yang paling penting di putaran keempat nanti. Menurut saya itu sih. Baik. Kemudian Bung UK, kalau kita tahu kan selama ini Patrick Kluivert ini kan selalu terkenal dengan formasi 4-3-3, 3-4-3 ya. Kira-kira untuk formasi yang akan dimainkan menghadapi Jepang nanti ini akan ada perubahan nggak prediksi Anda? Ya kalau skema nggak berubah ya, taktik formasi tetap pakai 3-4-3, 3 pemain center back, kemudian 4 gelandang dan 3 penyerang. Sebenarnya sih realnya itu 3-4-2-1 ya, karena kita nggak pakai penyerang murni, nggak pakai sayap murni, kita pakainya double second striker. Kalau kemarin diperankan oleh Egy dan Jakob Sayuri dengan sangat baik, mungkin nanti komposisinya bisa berbeda ya, tergantung dari bagaimana analisa Coach Patrick terhadap pertandingan besok dan lihat kondisi pemain yang ada ya. Misalnya mungkin saja di laga lawan Jepang nanti Kevin Dix yang sebelumnya main dari bangku cadangan akan diturunkan sebagai starter. Kemudian juga Marcelino yang kemarin tidak main karena sanksi akan dimainkan sebagai starter. Bisa juga Dean James yang akan diturunkan sebagai starter. Jadi itu tinggal sudah ada template-nya secara kalau kita analogikan gitu ya, tinggal diisi aja pemain-pemainnya. Kalau template komposisi formasinya saya kira nggak berubah 3-4-3, termasuk di belakang mungkinkah misalnya Mesilgers diturunkan atau Jordi Amat dimasukkan dalam line up, karena kemarin kan Jordi Amat, Senpati Nama, kemudian Asnawi dan juga Arhan kan nggak masuk line up. Mungkin besok lawan Jepang bisa dimasukkan. Tadi saya katakan
rotasi itu menurut saya lebih penting ya, dibanding kita ngotot all out gitu lawan Jepang. Karena ya kita bukannya kita tidak ingin menang ya, tapi kita realistis lah ya, kita mawas diri. Lebih baik kita mencoba pemain-pemain yang masih tersedia kemarin di bench ataupun juga di tribun untuk dimasukkan dalam line up untuk diberi kesempatan. Sekarang Coach Patrick juga perlu kan gambaran baru lah dari pemain-pemain yang kemarin belum sempat turun, supaya dia memperkaya perbendaharaan formasinya, taktikalnya, formulanya untuk nanti ditawarkan saat ronde keempat. Itu yang paling penting. Baik, nah bermain realistis ini apakah termasuk bermain aman atau justru harus tetap menyerang mungkin agar dapat poin, diusahakan dapat poin di menit-menit awal nih kira-kira Bung UK? Ya kalau lawan Jepang kita pragmatis saja mainnya, menurut saya lebih efektif defense counter ya. Kita defense secara rapat, secara solid, tidak terburu-buru, kemudian counter dengan mengadakan kecepatan pemain-pemain yang punya akselerasi gitu ya, seperti Marcelino atau mungkin seperti Jakob ya, bisa juga Yance juga dimainkan sebagai fullback gitu ya. Yang banyak opsi-opsinya lah saya kira sih. Yang penting kita fokus di belakang dulu, serap dulu energinya Jepang gitu ya. Kita sudah ngerasa settle, kemudian counter. Itu lebih efisien daripada kita bermain terbuka seperti lawan Australia gitu ya. Wah kita bakal di bulan-bulan sama Jepang. Baik, Bung UK, kita tahu ya dari 3 kali match terakhir, Ole Romani ini selalu mendapat sorotan dan dia memang terbukti sangat unggul karena selalu berhasil membuat gol. Nah, pertanyaan saya untuk laga menghadapi Jepang nanti, apakah Anda memprediksi Ole Romani bisa mampu menunjukkan performa yang sama, dan kira-kira ada lagi nggak pemain kita, pemain Indonesia yang bisa menunjukkan peningkatan kualitas lagi? Iya, saya kira Ole akan dipertahankan ya, sekaligus untuk menjaga momentumnya dia, menjaga moodnya dia yang sedang bagus. Dari 3 laga terakhir sejak dia bergabung dengan Indonesia, dia selalu bikin gol. Lawan Australia walaupun kita kalah dia bikin gol, kemudian lawan Bahrain dia bikin gol kemenangan, dan kemarin lawan Cina dia bikin gol kemenangan. Jadi saya kira Coach Patrick akan tetap memainkan dia sebagai starter. Walau memang masih ada opsi-opsi lain yang mungkin bisa dipertimbangkan, masih ada Rafael Strike yang mungkin bisa dicoba, kemudian juga Ramadan Sananta yang kemarin main hanya sebentar ya, untuk bisa ada variasi baru di depannya. Tapi kita salut lah ya, Ole ini secara karakter dia belum bisa digantikan oleh yang lain karena tipikalnya dia sangat klinis ya, kemudian kombinasi playnya dengan pemain-pemain di belakangnya itu sangat baik, dengan Marcelino begitu apik, dan kemarin dengan Egy yang juga baru bergabung dengan timnas ternyata sudah nyatu. Jadi emang pemain ini spesial. Kita beruntung ya punya striker seperti Ole yang di era pelatih sebelumnya kita nggak punya nih tipikal bomber seperti dia. Karena itu ini seperti melengkapi puzzle yang dari awal udah kita nanti-nantikan gitu. Ya kita bersyukurlah. Baik, nah dengan permainan yang Anda katakan tadi, kita bermain realistis saja ya, bertahan aja ini sudah sangat bagus ya. Dengan kehadiran kembalinya lagi Martin Pas bisa bermain untuk menghadapi Jepang, apakah Anda optimis gawang kita akan tetap aman setidaknya di seri awal, laga-laga awal? Ya nggak ada yang bisa menjamin ya, tapi paling tidak rasa nyaman itu akan hadir kembali. Kemarin sebenarnya Emil Audiero juga tampil perdana sangat baik ya, terutama di babak 2 bagaimana dia membuat penyelamatan yang sangat krusial ya. Dia menunjukkan kualitasnya sebenarnya tidak kalah kalau dia diberi kesempatan untuk step up gitu ya, sebagai starter dia tunjukkan. Besok dengan kembali Martin Pas ini juga menarik, apakah gawang nomor 1 akan dikembalikan kepada Martin Pas atau Patrick akan tetap memberikan kesempatan untuk Emil ya. Kita akan tunggu ya. Namun ya dua-duanya sangat baik, dua-duanya sudah menjalin chemistry yang baik dengan lini pertahanan kita, terutama dengan trio permanen kita ya, trio reguler kita, Rizky Ridho, Jai Ijes, dan juga Justin Hubner sudah sangat baik. Jadi ini lebih ke opsional saja sih ya, dari Coach Patrick siapa yang akan dipercaya gitu. Baik, nah masih menyambung dengan apa yang Anda katakan tadi, bermain realistis, apakah ini termasuk dalam menggunakan strategi parkir bus nggak sih Bung UK? Saya kira enggak gitu ya. Kita dalam pengertian low block ataupun juga deep defense, bukan berarti kita hanya menunggu di belakang ya, tapi kita juga harus mencari kesempatan, mencuri ruang gitu. Ketika kita ada momen untuk melakukan build up progresi ya kita harus lakukan gitu ya. Karena kita punya penyerang-penyerang yang cepat ya, punya pemain yang cepat, Marcelino, Egy, Jakob tuh pemain yang cepat gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan defense counter itu dengan
ketika kita menguasai bola di belakang, kita mampu mengintercept tekanan dari Jepang, ya kita bisa segera mengalirkan bola secara deras ya ke depan ya untuk kemudian menciptakan situasi vertikal ke pertahanan lawan. Itu yang saya kira harus dilakukan ya. Di samping tentu ketika kita tanpa bola ini sangat penting. Setnya tuh struktur defense tuh harus solid, harus kompak, 5-4-1 gitu ya. Artinya semua pemain depan tuh turun gitu, hanya meninggalkan oleh Romania aja di garis terdepan gitu ya. Selebihnya semua merapat ke belakang gitu untuk mempersempit ruang bagi Jepang berkreasi. Itu sih, disiplin itu paling penting. Lawan Jepang tuh disiplin, fokus, konsentrasi sepanjang permainan, dan jangan buat salah gitu ya, jangan buat salah sendiri gitu. Kalau buat salah sendiri ya itu yang bisa nanti petaka buat kita ya, karena Jepang ini terkenal sangat finish. Kita lihat saja dari klasmen itu produktivitas golnya luar biasa ya, 20 gol ya kalau tidak salah ya. Jadi ya itu menunjukkan bahwa kita harus lebih hati-hati lagi nanti. Baik, terakhir Bung Yuke, dengan apa yang sudah kita lihat sejauh ini, bagaimana timnas kita berlatih dan juga berlaga dan juga catatan di atas kertas perbandingan dari antara kedua tim, menurut Anda kesiapan mental dari timnas kita sudah berada di level mana dan harapan Anda untuk laga nanti tanggal 10 seperti apa, Bung Yuke? Silakan. Iya, dari sisi mental saya kira semakin baik, semakin percaya diri ya, semakin kompak terutama ya, itu juga menumbuhkan kemenangan moral buat para pemain. Jadi saya harap mereka semakin optimis gitu ya menghadapi Jepang. Jangan pikirkan nama besar Jepang, karena Jepang bukannya tim yang tidak terkalahkan ya, tapi juga bisa dikalahkan. Tinggal bagaimana kita meracik strategi, kemudian meramu-ramu komponen-komponen material pemain yang kita miliki sehingga bisa efektif ketika nanti menghadapi Jepang. Jadi saya kira tetap harus tampil normal ya, tetap fokus, dan ya kita berharap ada keberuntungan ya buat kita, karena 1 poin saja kita bisa ambil dari Jepang itu nilainya sama dengan kemenangan gitu, dan itu sangat bagus buat modal kita menghadapi ronde keempat nanti gitu. Baik. Terima kasih Bung Yuke untuk analisa Anda, dan kita harapkan performa dari timnas Indonesia bisa semakin meningkat ya, walaupun menghadapi Jepang yang sudah jelas akan lolos ke Piala Dunia. Selamat kembali beraktivitas. Ya, terima kasih Sosa. Selamat sore.